Halo guys, balik lagi sama gua Anissa. Kita udah di penghujung tahun 2023 guys. Dan buat mengawali tahun 2024 kalian, gue bakalan ngerekomendasiin handphone Android yang terbaik buat kalian. Kira-kira ada apa aja sih handphonenya? Langsung aja nih kalian tonton video sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya dulu dan juga klik tombol loncengnya. Oke guys, nggak kerasa banget ya karena kita udah di akhir tahun 2023 nih. Yang gue lihat-lihat ya, akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir bulan ini tuh udah banyak banget HP-HP Android, brand-brand handphone Android itu yang udah mulai ngerilis seri handphone terbaru mereka. Nah, dengan banyaknya handphone yang rilis, dengan banyaknya pilihan yang tersedia, gue yakin pasti kalian bingung banget nih milih handphone yang tepat buat kalian, baik itu dari segi speknya ataupun baik dari segi ketahanannya, bisa kalian pakai jangka waktu lama atau tidak. Dan line up HP yang gue rekomendasiin ini tuh terdiri dari berbagai macam faktor guys. Gue juga pilih berdasarkan faktor speknya, faktor fiturnya, faktor harganya juga. Pasti yang recommended banget, intinya yang recommended banget buat kalian. Dan line up ini bakalan termasuk harga di middle level, tapi untuk speknya sendiri flagship level. Mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Oke, untuk rekomendasi yang pertama, gue punya Realme 10 Pro 5G. Nah guys, handphone ini tuh termasuknya middle class smartphone, yang mana dia itu dirilis di bulan April tahun 2023. Dan menurut gue smartphone ini tuh punya spek yang cukup mumpuni, kamera yang bagus, dan baterai yang awet atau tahan lama. Dari segi desainnya sendiri menurut gue dia udah stylish dan modern. Dia juga terdiri dari dua varian warna. Dia itu ada dua pilihan varian warna, yaitu ada Starry Black sama ada Aurora Green. Nah, langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Prosesor MediaTek Dimensity 900 dengan RAM 8GB, penyimpanannya udah 128GB, layar 6,6 inch AMOLED Full HD Plus 2400 dan 1080 pixel, refresh rate-nya 120Hz dengan ada 4 kamera belakang, yaitu ada 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth kamera. Untuk kamera depannya sendiri dia ada di 16 megapiksel dengan baterai 5000 mAh, fast charging 65 watt. Nah, handphone ini tuh udah ditenagai sama prosesor MediaTek Dimensity 900 yang dipaduin sama RAM 8GB. Dengan storage-nya itu dia ada di 128GB. Menurut gua kalau kalian pakai gaming atau kalian multitask di handphone ini, performa segitu sih sudah cukup mumpuni banget guys. Nah guys, ada satu minus dari handphone ini yang cukup signifikan dan pribadi gue sendiri tuh cukup keberatan ya sama minus ini, karena dia itu kekurangannya adalah tidak adanya NFC guys. Ya, buat zaman sekarang ini yang mana kita harus kalau naik tol aja kita butuh isi e-tol, atau kita charger aja itu kadang kita butuh yang wireless juga yang tanpa kabel, itu tuh NFC sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau tidak adanya NFC ini seperti ada part handphone yang hilang dan malah mengurangi value dari handphone kalian. Untuk harga dari handphone ini di e-commerce official store-nya itu dia ada di harga 4 jutaan. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu ada Xiaomi Note 12 Pro. Kita langsung aja kali ya masuk ke spesifikasinya karena gue udah penasaran banget nih guys. Prosesor Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 8GB, penyimpanannya 128GB dengan layar 6,7 inch AMOLED Full HD Plus 2400 x 1080 pixel, refresh rate-nya 120Hz. Untuk kamera belakangnya sendiri dia ada 3 kamera, yaitu 50 megapiksel di kamera utama, 50 megapiksel di ultra wide dan 50 megapiksel di telefotonya. Kamera depannya dia udah mendukung 32 megapiksel dengan baterai 5000 mAh dan juga fast charging 120 watt. Oke guys, jadi first time release handphone ini tuh ada di bulan Januari 2023. Menurut gua
Kalau kalian pakai di tahun 2024 ini kan berarti udah 1 tahun ya. Itu masih mumpuni banget sih karena dia punya spek yang lumayan bagus juga buat kalian gunain nanti di tahun 2024. Dia itu punya body yang terbuat dari kaca dengan finishing glossy dan dia itu terdiri dari 3 varian warna, yaitu yang pertama dia ada di graphite gray, ada starry blue, sama ada di forest green. Nah, prosesornya itu dia udah dari Snapdragon 8 yang dipaduin sama RAM itu dia 8 GB dan juga storage 128 GB. Seharusnya sih kalau kalian pakai ngegame atau kalian buat sehari-hari daily driver kalian itu nggak bakalan nge-lag ya. Dan kekurangan yang gue cukup highlight di handphone ini tuh karena dia nggak punya audio jack guys. Sedangkan bagi kita yang masih suka pakai earphone kabel, itu kayaknya susah aja gitu untuk nyari-nyari earphone yang Type-C, dan ditambah lagi kita pasti harus beli lagi gitu ya. Harus ada budget lagi kalau misalkan kita mau beli earphone yang pakai Type-C. Untuk performa yang kalian dapetin di e-commerce itu di barunya ya, dia itu dibanderol di harga sekitar 3 jutaan aja. Oke, kita masuk di rekomendasi yang ketiga, yaitu ada Oppo A98 5G. Nah guys, handphone dengan 2 kamera yang sangat besar ini terdiri dari 2 varian warna, yaitu dia ada warna blue-nya sama ada warna midnight black. Menurut gue handphone ini tuh adalah salah satu handphone dari Oppo yang tampilannya tuh stylish banget guys. Dia juga punya layar AMOLED berkualitas tinggi dengan baterai yang dikabarkan dia memang awet. Terus juga performa menurut gue sudah cukup mumpuni. Mendingan let's go aja kita langsung masuk ke speknya. Prosesor Snapdragon 695 dengan RAM 8 GB, penyimpanannya 128 GB, layarnya 6,4 inch AMOLED Full HD Plus 2400 x 1080 pixel, refresh rate-nya ada di 90 Hz. Kamera belakang ada di 64 megapiksel kamera utama, kamera ultrawide-nya ada di 8 megapiksel dan juga kamera makronya ada di 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri dia ada di 16 megapiksel dengan baterai 5000 mAh dan fast chargingnya 33 watt. Buat kekurangan di handphone ini yaitu dia nggak ada NFC guys. Walaupun jujur gue agak cukup keberatan ya sama kekurangannya ini, karena NFC itu menurut gue sangat penting. Tapi nggak apa-apa, tetap gue masukin di list rekomendasi yang bakalan gue infoin ke kalian. Karena kalau gue pertimbangin lagi dari segi performa, dari segi speknya, dari segi harga dan juga dari segi tampilannya, memang dia termasuk kategori yang oke banget. Ya, dia tipikal handphone Oppo yang memang bagus, stylish banget, ditambah lagi dengan harganya yang cukup murah. Harga HP ini di pasaran itu dia dibanderol di harga 4 jutaan, itu kalian udah dapetin baru dengan spek yang RAM 8 GB dan juga storage-nya yang 128 GB. Oke, untuk rekomendasi yang keempat itu ada Samsung Galaxy A14 5G. Kalian bisa dapetin handphone ini di harga 2 jutaan aja guys. Nah, smartphone ini tuh pertama kali dirilis di bulan April tahun 2023 dengan materialnya handphone ini tuh dia terbuat dari plastik yang mana dia punya finishing yang glossy. Nah, sampai sekarang handphone ini tuh termasuk jadi handphone yang favorit di masyarakat karena memang dia punya harga yang terjangkau. Nah, smartphone ini tuh pertama kali dirilis di bulan April tahun 2023 dengan materialnya handphone ini tuh dia terbuat dari plastik yang mana dia punya finishing yang glossy. 128 GB dengan layar 6,6 inch IPS LCD Full HD Plus 2400 x 1080 pixel, refresh rate-nya ada di 90 Hz, kamera belakangnya 50 megapiksel di kamera utama dengan kamera ultrawide-nya di 5 megapiksel dan juga kamera makronya di 2 megapiksel. Kamera depannya sendiri dia ada di 8 megapiksel dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 15 watt. Nah guys, ini handphone tuh menurut gua udah the best banget. Kenapa? Karena dari segi spek atau performa dia tuh udah mumpuni banget. Dia punya fitur yang lengkap juga dan sudah didukung sama NFC. Ditambah lagi karena dia udah punya spek performa yang bagus, fitur yang bagus, dia nggak melulu itu harganya mahal ya guys. Dia harganya cuma di kisaran 2 jutaan aja. Makanya nggak heran dia tuh jadi salah satu handphone yang favorit di kalangan masyarakat.
Oke, itu dia guys, 4 handphone yang gue rekomendasiin banget ke kalian untuk kalian pakai di tahun 2024. Bisa banget nih kalian pakai untuk menyambut akhir tahun kalian. Oh ya, kalau kalian misalkan punya rekomendasi handphone lain, boleh tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau mungkin kalian yang ada handphonenya yang barusan gue sebutin, tulis experience kalian menggunakan handphone tersebut. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, boleh langsung aja klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!